Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Video World Cup sudah usai kawan. Chess Champion Tour Chess Able Master pun sudah memasuki babak final nanti malam, mempertemukan Wesley So versus Li Guanglim. Sama-sama berdarah Asia dan sama-sama saat ini berada di Amerika Serikat. Wesley So kawan menyingkirkan Artemiev dengan kemenangan di matchday pertama dan di matchday kedua tadi malam bermain imbang. Sedangkan Li Guanglim mengalahkan atau menyingkirkan Levon Aronian. Di matchday pertama Li Guanglim menang, tapi di matchday kedua tadi malam Levon membalas, memaksa ke tie breaks dengan 2 kali permainan blitz. Tapi hasilnya 2 kali remis kawan, dan kemenangan dikunci Li Guanglim dengan permainan Armageddon. Dalam posisi yang cukup berimbang dan kemungkinan akan berakhir remis, tapi sayangnya Levon Aronian tadi malam kawan kehabisan waktu saat pegang hitam. Mungkin sebagian kawan ada yang belum paham bahwa di turnamen online Chess Champion Tour setiap matchday di babak knockout kawan, pemain memainkan 4 permainan rapid. Dan di pagi ini kita akan lihat dulu game dari Wesley So semalam versus Artemiev pada game kedua matchday kedua. Namun sebelum itu seperti biasa kita coba bandingkan profil kedua pemain kawan. Wesley So saat ini menempati ranking ke-9 dunia kawan, mempunyai elo standar 2772, elo rapid 2774. Jadi patokan elo di turnamen ini kita pakai elo rapid. Dan elo blitz-nya Wesley So saat ini 2861 dan usianya 28 tahun. Sedangkan Artemiev menempati ranking ke-37 dunia, mempunyai elo standar 2704, elo rapid 2757. Perbandingan atau selisih angka dari elo rapid kedua pemain tidak terlalu menonjol kawan. Dan elo blitz-nya Artemiev ini sebesar 2783, usianya cukup muda, masih berusia sekitar 23 tahun. Dan kita langsung ke atas papan. Di game kedua matchday kedua ini, Wesley So pegang putih mengawali permainan dengan pion E4. Dibalas Artemiev dengan permainan Sicilia, kuda putih F3, pion E6. Variasi ini bisa disebut dengan variasi Paulsen atau Sicilia Perancis kawan, karena bisa bertransposisi ke permainan French defense jika pemain mau mentransposisinya. Setelah pion D4, jika hitam ingin mentransposisi ke bentuk permainan French defense, bisa membalasnya dengan pion D5. Tapi di posisi seperti ini atau saat ada tantangan pion D4 ini, ingin mencoba bermain dengan Sicilia terbuka, tantangan diterima, pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda putih, kuda hitam berkembang C6, dan kuda putih berkembang ke C3, langkah-langkah yang standar. Dan di sini Artemiev memilih variasi Taimanov menteri C7. Wesley So melanjutkan pengembangan gajah E3, pion A6 mengontrol peta B5, mungkin disusul juga dengan pion B5 nanti seperti biasa dalam permainan Sicilian untuk membuka ruang bagi gajah di peta B7, dan juga persiapan untuk memberikan serangan di sayap menteri. Dan di sini putih melanjutkan dengan menteri ke F3, dibalas dengan langkah kuda E5 oleh Artemiev menyerang menteri. Menteri bergeser ke G3, memberikan pin-pinan bagi menteri hitam, atau juga mengincar pion yang ada di peta G7 ini apabila gajah nanti pindah. Gajah tetap dipindah oleh atau dikembangkan oleh Artemiev ke D6, menawarkan pion G7-nya untuk dipukul oleh menteri putih, tapi Wesley So tidak tertarik melanjutkan menteri pukul pion G7 kawan, hanya memainkan pion F4. Apa resikonya jika menteri putih pukul pion G7 ini kawan? Resikonya adalah menteri putih akan terjebak. Hitam akan menarik mundur kudanya ke G6, menutup akses bagi menteri untuk kembali ke areanya. Dan nanti dilanjut dengan langkah gajah ke I5 atau gajah ke peta F8 untuk menjebak menteri putih ini. Mungkin putih akan merespon dengan langkah kuda F3 kawan, yaitu memberikan ruang bagi menteri untuk kembali ke peta D4 ataupun mengontrol peta E5 ini agar gajah hitam tidak berani ke peta E5 ini. Tapi hitam tetap bisa menutup akses bagi menteri untuk mundur dengan pion F6, dan nanti akan dilanjut dengan gajah di peta F8. Menteri pun akan terjebak. Dan mungkin salah satu cara untuk menyelamatkan menteri putih dari jebakan hitam ini kawan adalah mengorbankan kuda ke peta G5.
untuk memberikan dukungan bagi menteri untuk melakukan skak. Dan bila pion hitam ini menerima pengorbanan kuda putih, maka menteri putih bisa lari ke peta D4, tapi putih kehilangan satu perwira di awal-awal permainan. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini tadi, Wesley So tidak tertarik pukul pion G7 ini, hanya melanjutkan dengan pion F4 mengancam kuda. Kuda mundur ke G6, sekarang pion E5 kembali memberikan ancaman bagi perwira hitam. Gajah ke B4 mengepin kuda. Di sini Wesley So memilih langsung rokade panjang, menawarkan kudanya dipukul oleh gajah hitam. Dipukul balik oleh pion, dan selanjutnya menteri hitam tidak langsung pukul pion C3 ini kawan. Di sini Artemiev melanjutkan dengan langkah pengembangan kuda ke E7. Ada satu game yang pernah memainkan variasi ini sebelumnya di tahun 2019, di mana putih memainkan pion C4 di langkah berikutnya dan permainan saat itu berakhir remis. Tapi di sini Wesley So bermain dengan variasi yang lain, mengembangkan gajahnya ke D3, dan kita dapati permainan baru atau variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-13 ini. Permainan berlanjut kawan, Artemiev di sini masih belum mau pukul pion C3 ini walaupun tidak ada kompensasi atau ancaman apapun jika hitam melakukan pukulan pada pion C3 ini. Artemiev memainkan pion B5-nya untuk memberikan ruang bagi gajah untuk berkembang di peta B7. Mungkin juga persiapan pion nanti didorong ke depan kawan untuk membuka lajur bagi beteng di lajur B ini nanti, dan hitam pun akan melakukan rokade pendek. Wesley So meresponnya dengan menggeser beteng H ke F1, persiapan pion F5 nanti dibalas dengan langkah kuda ke D5. Mengincar gajah peta gelap putih ataupun mengincar pion C3, di sini gajah ditarik mundur ke D2 dan Artemiev melanjutkan pengembangan gajah B7-nya, dan Wesley So menggeser betengnya ke lajur pusat ke lajur E untuk mendukung atau membackup pion di peta E5-nya, kemudian mendorong pion F5-nya nanti. Dan Artemiev melanjutkan dengan langkah manuver kuda G ke E7. Sekarang pion F5 ingin membuka lajur F. Di sini Artemiev tidak melanjutkan rokade pendek. Mungkin karena melihat posisi kedua gajah putih ini kawan yang mengarah langsung ke sayap raja, didukung dua betengnya yang berada di lajur pusat yang siap untuk membuka kedua lajur ini, juga menteri putih yang sudah berada di sayap raja ini. Di sini Artemiev memilih untuk rokade panjang, dan Wesley So membuka lajur F dengan pion F pukul pion E6. Jika dipukul menggunakan pion D, maka beteng mendapatkan pion di peta F7. Jadi di sini Artemiev memukul balik menggunakan pion F. Selanjutnya beteng tetap naik ke baris pertahanan ke-7 hitam untuk mengincar pion G7. Di sini Artemiev menggeser rajanya terlebih dahulu ke B8 dan menteri putih ke F2. Memberikan dukungan bagi betengnya untuk mengontrol peta F8, atau juga memposisikan menterinya kawan nanti bisa bergerak ke sayap menteri jika ada kesempatan. Di sini Artemiev menggeser menterinya ke A5, persiapan untuk mendukung kudanya memukul pion yang ada di peta C3 ataupun persiapan pukul pion di peta A2. Pion di A2 di backup oleh raja di B2. Sekarang pion B4 lanjut Artemiev. Tantangan pion ini ditolak oleh Wesley So mendorong pionnya maju ke C4, dan sekarang menteri hitam ke A3 terlebih dahulu untuk melakukan skak. Raja bergerak ke A1 dan kuda pun menghindari ancaman dari pion dengan melakukan ancaman skakmat mendukung menterinya pukul pion A2. Kuda hitam ini langsung disikat oleh gajah putih dan disikat balik oleh menteri hitam skak. Jika dipukul balik menggunakan pion dan berharap nantinya mendapatkan dukungan untuk melakukan skakmat di peta B2, ancaman ini bisa diantisipasi oleh beteng putih di B1. Dan juga beteng putih ini mendapatkan tempat yang sangat strategis untuk mengepin gajah di peta B7 ini kawan. Mungkin nanti bisa diikuti dengan langkah gajah ke peta E4 ataupun langkah kuda manuver ke peta E2 untuk segera mengeliminasi pion yang ada di peta C3, diikuti dengan beteng yang bisa naik ke peta B3 nanti. Dan posisi putih akan semakin lebih baik pada posisi seperti ini. Jadi pada posisi ini hitam memukul balik menggunakan menteri dengan tempo skak.
raja bergeser ke B1 dan sekarang kuda bermanuver ke petak C8 menghindari ancaman dari beteng putih dan beteng putih digeser ke F1. Membentuk formasi baterai yang cukup kuat kawan seperti aliginkan dan juga menggeser beteng ke petak F1 ini untuk menghindari ancaman dari menteri hitam agar menteri putih bisa bergerak nantinya. Pada posisi ini kawan, kontrol waktu yang dipunyai oleh Artimiev sudah di bawah 1 menit. Sedangkan Wesley So masih punya 6 menit lebih. Cukup lebar selisih waktunya kawan. Dan mungkin karena sudah tertekan oleh waktu, di sini Artimiev membuat langkah kuda ke petak B6. Langkah ini adalah langkah blunder. Jika kawan-kawan tertarik untuk memanfaatkan langkah ini, silakan pause video ini dan temukan langkah terbaik bagi putih untuk memanfaatkan langkah blunder kuda B6 ini. Tentu langkah ini cukup mudah kawan, yaitu putih bisa memanfaatkan seperti Wesley So melangkahkan kudanya ke E2, memberikan double attack bagi menteri hitam, juga memberikan akses bagi menteri pukul kuda di B6. Inilah blunder yang dimanfaatkan oleh Wesley So. Menteri hitam pukul pion E5, menteri putih pukul kuda di B6, dan menteri hitam pukul pion H2 mengumpulkan pundi-pundi pion, berharap bisa mengimbangi permainan dalam babak akhir. Di sini Wesley So melanjutkan dengan langkah gajah ke E4, memberikan ancaman skakmat, di backup oleh menteri di petak C7, dan di sini menteri putih pukul pion B4 terlebih dahulu, dan Artimiev memainkan pion G6 menghindari ancaman dari beteng di baris ke-7. Wesley So melanjutkan tekanan dengan kuda D4, memberikan ancaman bagi pion di petak E6 ini, di backup oleh beteng hitam di E8, dan Wesley So menukarkan gajah petak terangnya. Gajah pukul gajah dipukul balik oleh menteri hitam, dan nantinya kawan, pertukaran menteri sudah tidak bisa terhindarkan karena saling berhadapan satu lajur dengan para rajanya. Di sini Wesley So terlebih dahulu membuat langkah kuda ke C6 skak. Pada posisi ini kawan, Vladislav Artimiev menyerah. Kenapa menyerah? Jika pion ini pukul kuda kawan, maka hitam akan kena skakmat. Jika raja hitam menghindari skak ini, mungkin bergeser ke petak C8. Selanjutnya menteri akan pukul menteri skak, dipukul balik oleh raja, dan kuda mendapatkan beteng di petak D8 skak, dipukul balik oleh beteng hitam. Beteng putih bisa pukul pion di H7. Jumlah pion sementara sama kawan, tapi hitam kalah satu beteng. Jika kalian tidak bisa menang dengan buah-buah seperti ini, sungguh terlalu. Jadi admin tidak perlu melanjutkan sampai buah-buahnya habis kawan. Itulah kawan permainan Wesley So versus Vladislav Artimiev di game kedua, match day kedua tadi malam. Sekali lagi Wesley So lolos ke babak final, nanti akan bertemu dengan Lee Kwang Lim. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.